Welcome back segmen Ngopsa edisi 13. Di segmen Ngopsa ini seperti biasa gue nggak ada skrip, nggak ada editing, jadi ya ala kadarnya. Yang penting kita ngobrolin atau updatein kripto secara santai aja dan informasi terbarunya. Oke, di video kali ini di Ngopsa edisi 13 gue mau bahas, bentar gue close-closein dulu ini. Nanti berat, maklum laptopnya kentang. Oke. Nah, di video Ngopsa edisi 13 ini gue mau bahas tentang SEC. Oke. Terus ada BTC. Cukup jarang ya gue bahas BTC, kemudian juga gue bahas Coinbase dan event ekonomi hari ini. Oke. Langsung aja, tapi seperti biasa sebelum gue mulai, ini bukan saran investasi, ini bukan saran keuangan, kalian harus biar sendiri. Ini tuh hanya sharing informasi aja dari gue untuk kalian. Nah, sebelumnya kita mulai, gue pengen lihat dulu sih sebenarnya hari ini harga BTC itu di berapa. Ya, BTC hari ini ketika gue bikin video di 14.55 ya, tanggal 10 bulan 8 Agustus, BTC di 29.400, masih mirip-mirip kayak kemarin. Oke. Kemarin juga kalau nggak salah di Ngopsa edisi 12 itu 29-an ya. ETH masih 1.800, dia cuma minus 0,69 dari 24 jam terakhirnya. XRP minus 2,7. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Kemudian Cardano kemarin udah gue bilang walaupun ada akumulasi dari wealth dari bandar gitu, tapi harganya cenderung sideways dan bahkan beberapa kali mungkin kalau ada beberapa orang melihat itu cenderung turun gitu. Tapi sebenarnya menurut sentimen itu kemarin dia lagi ada fase akumulasi. Dan kalau kalian penasaran tentang itu, kalian bisa cek di Ngopsa edisi 12 yang kemarin. Karena kita hari ini nggak ngebahas Cardano, cukup banyak bahasan hari ini, kalau dibahas terlalu panjang, oke? Kemudian gue penasaran sih, market cap-nya sekarang di segini ya, di 573. Oke, gue pengen lihat dulu ini top gainers-nya. Itu Aptos ya, Aptos 9%. Kenapa Aptos 9%? Sebenarnya aturan gue bahas ya, cuman gue lupa gue masukin ke dalam poin-poinnya. Aptos ini kalau nggak salah ada kerjasama, mungkin di Ngopsa edisi 14 besok akan gue bahas ya. Gue lupa banget lagi nggak bahas Aptos. Atau gini nih, seingat gue aja dulu. Seingat gue Aptos itu hari ini, bukan hari ini sih, mungkin dari kemarin ya. Itu dia akan melakukan kerjasama dengan Microsoft mengenai AI. Jadi cenderung positif gitu ya. Bukan cenderung, 9% emang lumayan di fase sideways ini. Optimism, dia jadi top losernya minus 8%. Sebenarnya juga ada berita bagus hari ini. Nanti kita akan bahas tentang Optimism. Dia ada berita bagus tapi dia minus 8%. Ya namanya juga market ya, kadang di luar kendali kita. HBAR ada berita bagus. Kemarin kita udah bahas di Ngopsa edisi 12. Tapi hari ini minus 5,8%. Ya udah, gimana lagi? Namanya juga market. Oke. Nah, sekarang gue mau bahas langsung ke topik yang penting buat gue. Untuk hari ini gue nemuin berita mengenai SEC yang mengajukan banding atas keputusan pengadilan hasil dari kemenangan Ripple kemarin ya. Dan kita sebenarnya udah bahas ini kemungkinan ya. Gue bukan bilang gue pernah bahas bahwa SEC akan melakukan banding, tapi gue dalam beberapa edisi Ngopsa terakhir sampai Ngopsa pertama malah ya kalau nggak salah, gue bilang ada kemungkinan SEC akan melakukan banding. Oke. Itu kemungkinan itu akan selalu ada dan akan selalu terbuka, walaupun memang gue pribadi tidak mengharapkan hal itu. Dan rumornya per hari ini gue tadi lihat berita dan baca-baca dan searching sebelum gue bikin Ngopsa ini, SEC mengajukan banding. Bagusnya nih ya, harga token XRP-nya, SEC mengajukan banding ke XRP. Nah, bagusnya hari ini, sekalipun sudah ada beritanya dari sekitar 10 jam yang lalu atau 12 jam yang lalu gitu, beritanya udah keluar, rumornya udah keluar, harga token XRP itu cenderung stabil. Tadi kita udah bahas ya, di sini XRP itu minusnya 2,7 dalam 24 jam terakhirnya, jadi nggak terlalu parah sebenarnya sih. Kalau dalam 7 hari terakhirnya 6%, ya tapi segitu mah masih good lah. Dan kita mungkin akan tunggu aja dalam waktu 1, 2, atau 3 hari ke depan seperti apa harga XRP. Oke. Dan mungkin ini pemikiran gue aja ya, dari beberapa hal yang gue temukan, mungkin yang membuat harga XRP saat ini cukup bertahan
itu karena ada beberapa berita bagus, good news seputar Ripple-nya. Oke. Nah, jadi yang gue temuin pertama ini tentang The Bank for International Settlement yang mengumumkan Ripple menjadi anggota resmi dari Cross Border Payment Interoperability and Extension Task Force pada tanggal 9 Agustus kemarin. Nah, itu apa sih sebenarnya? Jadi itu kayak semacam Ripple jadi anggota resmi gugus tugas dari Komite Bank for International Settlement untuk payment and market infrastructure. Jadi ini tuh bukan sembarangan sih ya. Nih gue jelasin lagi. Bank for International Settlement adalah lembaga keuangan internasional yang dimiliki oleh bank sentral anggotanya. Tujuan utamanya untuk mendorong kerjasama moneter dan keuangan internasional sambil berfungsi sebagai bank untuk bank sentral di banyak negara. Ada nama-nama besar yang turut bergabung di sini. Selain Ripple itu ada Paynet Malaysia, Payment Canada, RTGS Global, Iberpay, Mastercard, Swift. Kita udah tahu Mastercard apa, kita tahu juga Swift apa. Swift itu kayak semacam sebuah platform untuk memudahkan transaksi internasional antar negara, antar batas. Oke. Nah, yang kedua yang gue temukan itu ada berita positifnya tentang Ripple juga telah menjadi anggota International Swap and Derivative Association atau ISDA. Oke. Tapi ini kita ke depan bahasnya ISDA aja. Tapi ini bukan Iis Dahlia ya. Anjing, receh banget gue. Oke. ISDA dikenal karena hubungannya dengan raksasa keuangan seperti JP Morgan, BlackRock, dan Goldman Sachs. Nah, karena hal ini juga menjadikan Ripple sebuah perusahaan yang tergabung sebagai salah satu dari sedikit perusahaan cryptocurrency yang masuk ke dalam kelompok elit. Jadi kelompok elit itu ada JP Morgan, BlackRock, dan Goldman Sachs, dan Ripple masuk di antara mereka. Masuk ke kelompok-kelompok mereka gitu bahasanya. Kelompok-kelompok elit lah, bukan kelompok kacangan. Masuknya Ripple itu gue yakin atau gue pikir sebagai hasil dari putusan sebelumnya di pengadilan yang memenangkan Ripple versus SEC. Yang isinya tuh kurang lebih kayak gini ya kalau kita runut sedikit. Penjualan ke retail token XRP tidak dianggap sekuritas. Hanya penjualan ke institusi aja yang dianggap sekuritas. Oke. Jadi karena keputusan itu dia Ripple mungkin bisa masuk ke dalam ISDA. Dampak positif Ripple masuk ke ISDA yaitu dapat membuka jalan bagi potensi kolaborasi dengan institusi anggota lainnya dari 79 negara dengan lebih dari 1.000 anggotanya. ISDA menyediakan platform penting bagi perusahaan, manajer investasi, perusahaan asuransi, dan perusahaan aset digital seperti Ripple untuk dapat berinteraksi dan nge-explore peluang di pasar keuangan global yang lebih luas lagi. Dan di sini juga gue temuin tuh ada beberapa harapan liar gitu, rumor liar. Kenapa gue bilang liar? Karena ini cukup besar, cukup membuat banyak orang menjadi FOMO. Yang paling besar menurut gue itu dari banyak rumor tentang Ripple diharapkan mampu memproses 10% aja dari transaksi yang ada di ISDA. Nah, kenapa sebagus itu? Kenapa 10% itu jadi dianggap rumor yang besar? Walaupun mungkin buat sebagian orang 10% itu kecil. Jangan lupa, di ISDA ini ada JP Morgan, BlackRock, dan Goldman Sachs. Dan ISDA diperkirakan punya pasar sekitar 1,2 kuadriliun dolar. Oke, 1,2 kuadriliun dolar tuh gede banget. Hitung sendiri aja kalau dirupiahin. Jadi 10%-nya juga sudah akan sangat berdampak seharusnya ya, secara teori. Berdampaknya kemana ya? Bisa berdampak kepada permintaan token XRP karena jaringannya digunakan. Dan data dari Finbolt yang gue temukan di tanggal 8 Agustus itu ada sekitar 1,28 juta transaksi per hari yang diproses XRP Ledger. Ini sedikit lebih besar dibandingkan Ethereum yang cuma ada 1,9 juta transaksi per hari atau 1,09 juta ya. Jadi 1.090.000 lah transaksi per hari di Ethereum. Sedangkan Ripple di XRP Ledger-nya ada 1,28 juta transaksi. Jadi pautnya cukup besar ya, cukup tinggi. Nah, dari semua itu gue rasa akan muncul kefomoan. Walaupun berita tadi sini berita tentang
SEC yang melakukan banding ke Ripple, walaupun masih rumor, belum dipastikan gue juga, tapi itu sudah ada rumor, sudah sangat kuat dari beberapa media berita yang publish tentang itu. Berita-berita positifnya menurut gue jauh lebih bagus ya, karena gini, ketika SEC mengajukan banding terhadap putusannya yang kemarin ke Ripple, itu butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bisa 1, 2, atau 3 tahun. Gue sih berharap 3 tahun supaya setelah bull run. Jadi ketika bearish time nanti gitu misalnya, ya udah nggak masalah, toh gue mungkin juga udah ngejual. Jadi semoga bull run dulu baru ada putusannya gitu. Tapi keputusan itu juga mungkin akan membuat seperti apa ya, kedepannya kayak harga Ripple, harga XRP itu nggak begitu nonjok lagi karena ada kecenderungan kekhawatiran juga, walaupun nggak besar-besar amat. Dan gue pribadi ya nggak mau terlalu FOMO dengan berita-berita ini. Berita tadi Ripple itu resmi menjadi anggota Bank for International Settlement, kemudian juga menjadi anggota International Swap and Derivative Association, kemudian juga per tanggal 8 Agustus itu ada sekitar 1,28 juta transaksi per hari di XRP Ledger-nya. Gue nggak mau terlalu FOMO, gue berpikir gue harus santai aja, walaupun ini termasuk berita positif yang besar buat gue. Lebih baik gue main santai daripada nyangkut, mending masuk pelan-pelan. Dan gue pribadi jujur aja emang ya gimana, token XRP lagi posisi floating profit juga, jadi nggak perlu terlalu gerusak-gerusuk gitu. Masih pengen lihat market kan, apalagi market secara umum industri keuangan masih not good lah buat gue. Oke, itu tadi berita tentang Ripple. Sekarang gue mau bahas BTC. Ini termasuk jarang banget gue bahas, walaupun kita tahu BTC itu raksasanya kripto, jadi apa ya, agak salah juga gue jarang BTC. Gue lebih suka bahas altcoin karena memang berita BTC ya dipengaruhi sama berita ekonomi, sama sentimen-sentimen politik gitu, jadi kayak kurang menarik buat gue. Sedangkan kalau bahas altcoin itu lebih ke teknologinya, update-annya, kerjasamanya, mitranya, itu kayak lebih menarik untuk dibahas. Nah sekarang kenapa BTC ini menarik untuk dibahas per hari ini? Karena gue menemukan informasi mengenai ada rumor apa? Jadi gini, pada bulan Juni kemarin kita tahu nih ya, BlackRock and the gang-nya itu ngajuin ETF spot Bitcoin kan. Nah rumornya ini tuh akan di ACC dalam waktu 4-6 bulan ke depan. Oke. Kenapa nih harus gue bahas? Karena buat gue ini bagus, walaupun memang tidak secara signifikan ya. Mereka juga akumulasi BTC-nya, gue langsung begitu di approve langsung beli. Enggak juga, mereka mungkin udah beli dari beberapa bulan yang lalu, dari beberapa tahun yang lalu, dan mereka juga kalau nggak salah kan punya beberapa anak usaha di bidang mining ya, jadi mereka seharusnya udah punya stok sih. Tapi paling enggak ini termasuk hal yang bagus buat gue. Jujur gue suka hal ini karena menurut gue akan semakin banyak pemain gede yang masuk, itu semakin bagus. Ketika nanti bulan, berita dibuat sangat positif. Ada gerakan dari retail, ada dari influencer, ada dari big guys, wealth atau bandar yang kompak bikin kefomoan pelaku retail. Seharusnya itu jauh lebih baik karena harga mungkin akan terdorong lebih tinggi kalau ada FOMO yang dilakukan, berita-berita FOMO yang dilakukan sama pemain besar gitu, dibanding cuman influencer doang yang ngebahas gitu kan, ya kurang greget lah. Dan gue juga udah bahas detail tentang pemain besar yang bisa bikin FOMO banyak orang itu di Ngopsa edisi kemarin, edisi 12. Pertama ketika gue ngebahas tentang PayPal, di situ gue ngebahas juga kenapa menurut gue itu tetap bagus walaupun PYUSD, PayPal stablecoin dari stablecoin dari PayPal itu sentralisasi sifatnya. Tapi juga walaupun di sini dibilangin ya rumornya itu bakal di ACC dalam 4-6 bulan ke depan, ada banyak orang pengamat sekaligus trader yang prediksi BTC bakal jatuh 1 kali lagi sebelum benar-benar naik. Gue pribadi sih ya, reaksi gue nih ya, gue nggak terlalu mikirin mau jatuh lagi 1 kali, 2 kali atau 3 kali. Buat gue nggak peduli karena gue tetap megang itu pada faktanya, megang BTC. Dan buat gue timingnya itu emang udah disetel gitu, kayak deket ke halving, jadi nggak terlalu deket sih, tapi juga nggak terlalu jauh.
sesudah timing itu disetel kayak sesudah bearish kemarin kan di tahun 2022 yang parah-parahnya. Jadi gue nggak begitu peduli mau jatuh lagi, 2 kali jatuh lagi, karena gue pribadi jujur gue nggak bisa mastiin titik terendah BTC itu di detik berapa, di harga berapa, gue nggak bisa mastiin. Gue hanya bisa membuat sebuah keputusan, gue beli ketika harga di bawah dan jual ketika harga di atas. Simpelnya gue, kalau misalkan gue nggak tahu banget, gue bisa akumulasi dan ketika gue lagi untung jual, gitu aja, simpel. Kalau gue buat pribadi, karena gue bukan trader harian. Gue nggak mau menerka daripada gue nyesel. Jadi gue lebih baik stay, hold, kalau ada duit gue tambah ke BTC dan juga beberapa altcoin lainnya. Tuh, oke. Tapi perlu gue disclaimer sekali lagi, ini bukan saran investasi, ini bukan saran keuangan. Kalian harus riset, harus dios sendiri. Kalian harus punya rencana sendiri yang sesuai dengan finansial kalian, dengan keuangan kalian. Gue ngomong kayak gini, gue bilang gue mau hold dan gue mau dollar cost average atau nambah gitu, bahasanya pelan-pelan. Itu karena gue punya perencana sendiri, gue punya apa disebutnya ya, ini sendiri, data keuangan gue sendiri. Jadi data keuangan gue pribadi nggak bisa disamain sama kalian, dan keadaan kalian nggak bisa disamain sama gue. Barangkali kalian bisa punya keuangan yang lebih bagus, kalian mau lebih banyak, mau beli sekaligus, ya terserah kalian. Karena ketika kalian untung, gue nggak dapet apa-apa, tapi ketika kalian rugi, gue akan dapat hujatan. Jadi buat apa gitu loh, kecuali gue ada untungnya. Oke. Nah tadi gue sempat bilang gue mau bahas tentang optimism. Tadi optimism kan agak turun ya. Nah kenapa gue mau bahas itu, karena gue lihat per hari ini ya, ada berita kalau Base itu kayak semacam apa ya disebutnya, jaringan dari Coinbase itu telah resmi meluncurkan mainnetnya resminya juga untuk untuk publik gitu. Dibuka untuk publik, dibuka untuk umum, jadi semua orang bisa menggunakannya. Dan dalam situ tuh ada bagusnya karena ada sekitar 100 dApps, decentralized aplikasi dan penyedia layanan sebagai bagian dari ekosistem Base. Oke. Keuntungan menggunakan Base itu dari segi biaya dia lebih rendah dan kecepatan transaksinya lebih cepat dibandingkan Ethereum. Kenapa tadi gue sempat bilang optimism berita bagus walaupun dia lagi minus? Karena sebenarnya Base dari Coinbase ini dibuat dan dikembangkan menggunakan OpenStax. Dan gue juga udah bahas OpenStax, kalian bisa bahas di video gue, bisa lihat di video gue yang gue bahas tentang optimism di Superchain kalau nggak salah, kalian bisa cek aja kalau kalian pengen tahu lebih detailnya gitu. Nah, OpenStax itu digunakan sama Coinbase untuk mengembangkan Base. Tapi ya, sekalipun ada berita positif, kalau misalnya pemain gedenya pengen jual, ya jual aja gitu kan, ribet banget. Makanya harganya hari ini cenderung minus. Dan terakhir nih, kita akan bahas tentang event ekonomi malam ini. Malam ini gue rasa secara teori seharusnya akan ada fluktuasi harga, baik itu dari nilai US dollarnya, kemudian juga dari saham luar ya, terutama yang di US, dan juga cryptocurrency pastinya. Kenapa? Karena malam ini di jam 19.30 WIB waktu Indonesia bagian barat itu ada pengumuman CPI bulanannya ya, month on month, and CPI year on year. Kemudian juga ada core CPI month on month. Dan juga ada pengumuman inisial jobless claim jam 19.30. Semuanya jam 19.30. Dan secara teori dan secara historis seharusnya yang kayak begini-begini nih, CPI ini akan membuat market sedikit bergejolak gitu. Walaupun nggak bisa dibilang sedikit sih, menurut gue akan cukup bergejolak sih, karena ini besar sih, eventnya besar. Oke. Nah, untuk forecastnya CPI and core CPI month on month sama seperti sebulan sebelumnya 0,2% diperkirakan ya, forecast sama juga. Tapi CPI year on year-nya naik jadi 3,3% dari sebelumnya hanya 3%. Dan inisial jobless claim-nya juga naik menjadi 230.000 dari 227.000. Ya, gitu. Nah, secara teori kalau forecast-nya ini kita ngomongnya kalau sama ya dengan forecast-nya, gue bukan bilang gue bakalan ngasih forecast gue sendiri, gue nggak sempet mikirin ke situ. Tapi secara teorinya kalau forecastnya sama, seharusnya ya, kenapa gue bilang seharusnya? Karena market itu tidak bisa diprediksi 100%. Jadi ketika misalnya gini, gue salah, terus ada orang ngomong di YouTube atau di TikTok atau di mana gitu,
dia punya versi sendiri, punya prediksi sendiri, terus salah, nggak sesuai, kalian bisa bilang, kalian bilang, oh goblok atau tolol gitu kan. Nggak bisa kayak gitu, karena ya namanya prediksi, setiap orang punya pemikiran masing-masing gitu. Nah, secara teori dari pemikiran gue sendiri, seharusnya kalau sama dengan forecastnya, nilai dolar, US dollar maksud gue, mungkin akan melemah terhadap mata uang lainnya. Karena data CPI year on year dan initial jobless claim menunjukkan bahwa inflasi di US itu masih tinggi dan pasar tenaga kerja US itu sedang menurun gitu, fase menurun. Nah, kalau misalkan ke kripto, ya kalau kita bahas kripto, menurut gue pribadi secara teori, kenapa secara teori lagi ini lebih parah daripada nilai USD, karena di kripto itu bandarnya main banget ya. Big guysnya main banget, mereka kadang suka nyari liquid ke atas atau ke bawah, suka-suka mereka aja sebenarnya sih kalau untuk event-event kayak begini. Tapi kalau secara long term 4 tahunan, gue rasa it's good lah. Nah, kalau di kripto, dampak ke kripto dari event ekonomi malam ini, mungkin kripto akan menguat, akan menguat terhadap US dollar. Karena data CPI year on year-nya dan initial jobless claim-nya menunjukkan bahwa daya beli US dollar itu menurun akibat inflasi yang tinggi dan pemulihan ekonomi yang lambat. Kripto mungkin akan dianggap, terutama BTC dan Ethereum ya, mungkin akan dianggap sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi. Selain itu juga, kripto mungkin akan mendapat dukungan dari pemerintah global yang meningkat, terutama dari negara-negara berkembang yang mengalami krisis mata uang. Jadi kayak misalkan beberapa negara mungkin kayak contohnya El Salvador, udah pasti dia beli BTC kan, dia punya cadangan devisa dalam bentuk di BTC. Dan itu secara teori ya, gue bilang ini bukan gue bilang ini bakalan pasti naik, enggak. Ini secara teori menurut pemahaman gue pribadi, ada kemungkinan cryptocurrency malam ini akan menunjukkan peningkatan. Tapi kalau misalkan dia lagi anomali, lagi nggak sesuai sama teori yang gue buat atau teori pada umumnya gitu, ya gimana, namanya juga bandar, dia mau main yang suka-suka dia ya sudah gitu, kita mah cuman retail ngikutin aja. Makanya gue pribadi, gue nggak pernah trading harian, bukan nggak pernah sih, pernah dan ya cukup sering, cuman hanya untuk just for fun aja lah gitu. Karena daripada gue repot, gue mendingan udah pasti cryptocurrency itu kalau misalkan udah dalam waktu 4 tahunan udah ada siklusnya, kita udah enak banget sebenarnya sih, serius deh. Tapi tergantung setiap orang punya style masing-masing dalam melakukan trading ataupun juga investasi. Oke, itu aja video kali ini. Ini bukan video saran investasi, ini bukan saran video keuangan. Kalian harus riset sendiri, harus dior, harus cari materi sendiri. Gua harap gue bisa bantu kalian, dan tolong bantu like dan share video ini kalau dirasa bermanfaat. Dan nonton video-video lainnya tentang review, tentang update di channel ini, walaupun cukup jarang gue upload. Oke, itu aja. Thanks for watching.